أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kenapa kita perlu jaga zikrullah? Supaya hidup itu tenang, pilihan-pilihannya tenang. Mau pilih apa saja tenang. Bapak saudara makan Allah, kita ambil zikir la ilaha illallah. Nabi mengatakan afdalul zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Itu terjemahannya. Kalau maknanya lebih dalam dari itu, afdalul zikri itu kalau dimaknai zikir yang paling lezat, zikir yang paling nikmat adalah la ilaha illallah. Apa arti ilah sehingga Nabi mengatakan itu? Ternyata kalau orang betul-betul membaca la ilaha illallah, ilah salah satu maknanya adalah tempat hati bergantung, tempat hati nancap, tempat hati berkiblat, tempat hati condong. Jika kita katakan tiada lagi kecondongan hatiku, tiada lagi semua yang aku inginkan, yang aku cintai kecuali Allah. Inilah yang disebut oleh Imam Ibnu Athaillah kemerdekaan seorang hamba, hurriyatul abd. Baru disebut Abdullah. Maka orang yang menyebut la ilaha illallah, tiada lagi tempat kami bergantung, tiada lagi tempat kami memuja, tiada lagi tempat kami menyembah kecuali Allah. Di saat itulah dia menjadi merdeka. Oleh karena itu seorang mukmin jiwanya merdeka. Kalau bahasa kawan kami Ustadz Hanafi, nggak ada lagi urat takutnya, nggak ada lagi rasa takutnya kecuali kepada Allah. Yang punya zikir ini hanya ahli-ahli kalbu, bukan orang yang suka ceramah kayak saya ini, bukan yang suka debat, bukan yang suka menyalah-nyalahkan orang, membidah-bidahkan orang, enggak. Mereka ini lebih suka menyebut nama Allah, la ilaha illallah. Terdiri dari apa kalimat ini? Ulama-ulama ahlus sunnah mengatakan la ilaha illallah itu terdiri dari dua inti. La ilaha namanya nafi. Nafi sudah jadi bahasa Indonesia, penafian. Ditiadakan apapun dalam pikiran, apapun dalam hati, illallah kecuali Allah. Makanya ulama-ulama terdahulu punya teknik membaca la ilaha illallah, ada tekniknya. Kenapa Bapak Ibu baca la ilaha tidak ada merindingnya, tidak ada getarannya? Karena tidak punya teknik. Buat rendang, kalau tidak diaduk santan dan airnya pisah nggak Pak? Adukan itulah kira-kira ilustrasi baca la ilaha illallah. Kalbunya harus diaduk. Mengaduk kalbu itulah, menghantam kalbu itulah yang membuat kalbu itu terasa tenang. Disitulah getaran-getaran kulit terasa, gemetar, bulu roma berdiri, ada rasa yang tidak bisa diceritakan. Tapi kalau mau tahu, fas'alu ahla dzikri, tanyalah ke ahlinya, ya. Itu tidak diobral, tidak diobral. Kalau zikir-zikir biasa itu bisa dijelaskan kapanpun, tapi kalau tekniknya tidak. Nah itu nafi. Illallah itu isbat. Apa arti isbat? Isbat berarti penetapan. Tiada yang disembah kecuali Allah, tiada yang dituju kecuali Allah, tiada yang diharap kecuali Allah. Orang kalau begini
PNS kalau begini, karyawan kalau begini nggak perlu fingerprint, kerjanya pasti selesai. Kenapa sekarang harus pakai fingerprint, pakai daftar hadir? Karena orang-orang tidak serius bekerja. Dia hanya takut ke atasannya, jadi nggak takut kepada Allah. Takut dengan report, laporan-laporan manusia, tapi tidak takut dengan laporan-laporan malaikat-malaikat Allah. Bapak ibu saudara, ikhwan akhwat fillah, maka Nabi SAW ketika ditanya, bagaimana cara kami memperbaharui iman kami yang usang wahai Rasulullah? Apa kata beliau? Hadis masyhur, aksiru min qawli la ilaha illallah. Banyak-banyak baca la ilaha illallah. Maka hari ini kita bisa saksikan, siapapun yang lisannya dan kalbunya banyak menyebut nama la ilaha illallah, dipastikan merekalah orang paling bahagia. Merekalah iman yang paling segar. Jadi yang iman yang paling segar bukan yang bergelar doktor atau LCMA, yang bergelar buya, syekh, ustadz, tidak. Yang punya kebahagiaan sangat tinggi jika dia zikir dengan zikir yang tinggi, yaitu la ilaha illallah. Tapi banyak orang bertanya lagi, Ustadz, saya sudah pakai tekniknya, sudah belajar ke gurunya, kenapa saya tidak merasakannya? Jawabannya lebih mudah lagi, mungkin dosisnya kurang atau kelebihan. Karena zikir itu syifaun, obat. Allah menyebut Quran zikir. Inti dari Quran itu ya zikir. Zikir artinya ingat Allah. Mengingat Allah itu bagi kalbu yang sakit jadi obat. Bagi kalbu yang sehat, taraqqiyat, menaikkan kalbu ke alam malakut, alam jabarut. Oleh karena itu Rasulullah SAW pertama dapat wahyu itu zikir. Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan nama Rabbmu. Siapa nama Rabbmu? Allah. Maka dosis pertamanya nyebut nama Allah. Turun lagi surat Al-Muddathir, Al-Muzammil. Di Al-Muzammil dikatakan wazkurisma rabbik, sebut nama Rabbmu. Siapa nama Rabb penciptamu? Allah. Maka zikirnya Rasulullah di kalbunya selama bertahun-tahun adalah nyebut nama Allah, Allah, Allah. Tapi oleh kawan dibid'ahkan. Itu namanya zikir kalbu. Kita menyebutnya zikir khafi, zikir halus. Jadi Nabi SAW sebelum zikir lisan, kalbunya dulu zikir. Oleh karena itu Imam Bahauddin Shah Naqsyaband mengatakan apa? Awal dari teknik zikir kita itu akhir dari semua teknik-teknik yang ada. Biasanya teknik-teknik zikir yang ada dimulai dari lisan dulu, baru kalau sudah banyak pindah ke kalbu. Kalau Imam Bahauddin tidak, dimulai dari kalbu dulu baru ke lisan. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi. Riwayat Imam Bukhari disebutkan bahwa Itban bin Malik menyampaikan hadis kepada Mahmud bin Rabi' dibantah oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Apa yang disampaikan mereka? Allah mengharamkan kepada neraka, innallaha harrama 'alan nar. Mengharamkan terhadap neraka man qala la ilaha illallah min qalbihi aw nafsihi. Ini syaratnya. Siapa yang membaca la ilaha illallah dari kalbunya, dari nafsnya, dari jiwanya. Ini hadis Sahih Bukhari di Kitabul Ilm. Kitabul Ilm, bab ilmu. Jadi Nabi memberikan syarat, tapi Abu Ayyub mengatakan, masa hadisnya gampang sekali untuk tidak dimakan oleh neraka, hai Mahmud. Apa kata Mahmud? Kalau gitu aku tanya lagi ke guruku nanti di Madinah, Itban, benarkah Rasulullah bersabda begitu? Dikejar setelah perang di Romawi, beliau pulang ke Madinah dan beliau bertanya kepada Itban, dan Itban mengatakan betul,
aku mendengar Nabi bersabda, Allah akan haramkan neraka untuk merusak, menyakiti, menyiksa orang yang mengatakan la ilaha illallah min qalbihi, dimulai dari kalbunya. Ini yang kita sebut isbat. Maka zikir la ilaha illallah disebut dengan zikir nafi isbat. Zikir meniadakan selain Allah, mengisbatkan Allah. Dan tapi walaupun disebut nafi isbat, isbatnya lebih dulu. Tetapkan dulu namanya di kalbu, baru baca la ilaha illallah. Inilah rahasia surat Ali Imran ayat kedua. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah dulu, Allah. Atau surah Al-Baqarah 255 ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, Allah itu dulu, dimantapkan dulu. Ini yang disebut kurikulum berzikir. Namun kadang murid nggak sabar, mau cepat-cepat ganti zikir. Abu Hurairah sabar dengan zikir 12.000. Kenapa kita nggak sabar? Maka hitungan-hitungan zikir yang diramu oleh guru-guru kita tidaklah bid'ah. Itu termasuk kepada jumlah banyak. Uzkurullaha zikran katsira. Berzikirlah sebanyak-banyaknya. Oh, Nabi tidak pernah begitu. Tahu dari mana Nabi tidak pernah begitu? Maka Bapak saudara makan Allah, berzikir la ilaha illallah itu adalah mutiaranya ulama salafus saleh. Ingin ikut salaf, banyak zikir, jangan banyak berdebat. Ingin ikut ulama salaf, banyak menafi isbat la ilaha illallah. Maka guru-guru kami kadang-kadang ada yang mengijazahkan zikir la ilallah 70.000, ada yang 11.000, ada yang 100, tergantung si murid ini sanggupnya yang mana. Sedangkan di hadis-hadis Nabi, contoh-contohnya sederhana, ada yang 10 kali, ada yang 3 kali, ada yang 25, ada yang 70, ada yang 100. Itu bukan angka batasan, itu cuma angka contoh. Disebut dalam bahasa Arab lil mithal, untuk memberikan contoh. Kenapa? Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, Nabi setiap nafasnya zikir, yazkurullaha ala kulli ahyani. Dan Nabi mengatakan perumpamaan orang yang zikir dan tidak zikir, masalul ladzi yazkur rabbahu wal ladzi la yazkur rabbah kamatsalil hayy wal mayyit. Orang yang zikir itu hidup, orang tidak zikir itu mati. Maka kadang-kadang Bapak Ibu serahkan Allah, kenapa kalau mendengarkan khutbah atau kajian kok hampa? Mungkin kami atau ustadz-ustadz yang berduduk di sini kalbunya belum connect kepada yang menggerakkan kalbu, maka tidak sampai ke kalbu kita, tidak sampai. Tapi kalau dimulai dari kalbu, itu sebabnya jika dimulai dari kalbu, orang akan menikmati saat dia baca innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu. Bukan sombong. Hari ini orang membaca innal hamdalillah karena ingin disebut bermanhaj A, B, C, D. Orang kalau baca Allahumma sholli ala Muhammad, dihilangkan sayyidinanya biar disebut anti sufi. Begitu juga sebaliknya, orang baca sayyidina biar disebut sufi, biar disebut aswaja, biar disebut. Maka itu zombie ketemu zombie, kolbu mati ke lembu kolbu mati, gak ada hasilnya. Maka bergurulah ke ahli kolbu. Siapa ahli kolbu? Yang memakmurkan kolbunya dengan zikrullah. Inilah makna surat An-Nur ayat 36. Fi buyutin azinallah. Surat An-Nur ayat 35, 36. Ini 36-nya. Fi buyutin, di rumah-rumah. Ini rumah Allah bukan? Tapi apakah Allah tinggal di sini? Bukan. Maka jika disebut rumah Allah fi buyutin, inti dari rumah Allah itu bangunan yang bagus ini, mimbar yang gagah ini, atau kaligrafi itu, atau qalbu mukmin yang menyebut nama Allah. Qalbu mukmin. Maka fi buyutin azinallah,
di buyut-buyut, di rumah-rumah yang Allah izinkan diangkat namanya di situ. Yusabbihu, bertasbih di situ pada saat pagi dan sore. Maksudnya dari pagi sampai sore, sore sampai pagi. Maka ada namanya masjid bangunan di semen, tapi ada masjid qalbu. Itu ayatnya. Karena tempat berzikir hakiki itu di qalbu. Coba rasakan Pak, sudah pergi umroh, sudah pergi haji, kalau qalbu tidak dibawa ikut umroh, nggak ada hasilnya. Yang ada ingin disebut Pak Haji, kecil hati dipanggil nama. Seperti orang bergelar kecil hati tidak disebut gelarnya. Kawan saya ingin dihargai sebagai dokter, mengenalkan diri, menyebut saya dokter fulan, geli telinga dengarnya. Tidak usah sebut dokter, tidak usah sebut haji. Buktikan dengan ilmumu, buktikan dengan amalmu. Pantas gak punya gelar dokter? Pantas gak punya gelar haji? Gak usah sebut buya, ustadz, syekh, mursyid. Buktikan dengan qalbunya. I'malu fasarallahu a'malakum. Beramal saja kamu, Allah akan melihat hasilnya. Maka Bapak saramakan Allah, terakhir, ini hari Jumat. Rasulullah berpesan 14,5 abad yang lalu. Apa kata beliau? Aksirus salati alayya fi yaumil jum'ah. Banyak-banyak salawat kepadaku khusus hari Jumat. Kenapa? Semua salawatmu sampai kepadaku. Tapi bagi para pecinta Rasulullah, kullu yaumin yaumul jum'ah. Setiap hari terasa Jumat. Maka mereka salawat tidak nunggu hari Jumat. Jika ingin merasakan mimpi ketemu Rasulullah, bahkan bertemu langsung Rasulullah, banyak-banyak salawat. Minimal sebelum wafat Allah kasih. Sebelum wafat Allah kasih. Karena mimpi itu terjemahan dari alam bawah sadar kita. Kita sadar, di saat sadar kita menabung apa ke qalbu? Nabung zikir, nabung salawat. Jika itu yang sering kita baca, itu tabungan alam bawah sadar. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dikata, apa yang dizikirkan, itu masuk ke alam bawah sadar, disimpan dalam memori qalbu. Jika dia telah tumpah ruah, telah banyak, telah penuh, nanti rasa itu akan membuat kita mampu melihat alam malakut, minimal di alam tidur. Ini yang Nabi katakan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Yang mimpi melihat aku dalam tidur, itu masuk ke alam roh. Dia benar-benar bertemu aku. Bukan syaitan, bukan iblis, bukan jin. Itu jaminannya. Maka itulah hiburannya orang beriman. Dan ini yang kami tahu hanya ada para ulama-ulama aswaja, ahlu sunnah yang bertasawuf, yang berzikir, bersolawat tiada henti. Semoga kita termasuk itu yang Nabi sebut dalam hadis, la tabqa minal mubasyarat. Tidak tersisa lagi dari mubasyarat, dari kabar-kabar gembira, dari kabar-kabar rohani, kabar-kabar langit, hiburan bagi ulama-ulama, hiburan bagi ahli qalbu, kecuali ar-ru'ya salihah, mimpi-mimpi yang indah. Apa mimpi yang indah? Bukan mimpi basah, tapi mimpi bertemu roh paling mulia, roh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya doakan siapa saja yang beramal salawat banyak-banyak, saya doakan semoga segera ketemu Rasulullah. Enggak sekarang, nanti, enggak nanti terus. Tapi ingat, kita salawat bukan karena ingin mimpi. Kita salawat karena ingin menyampaikan cinta dan rindu kepada Rasulullah. Maka digabunglah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah Pak? Ya kira-kira itu. Mau tanya jawab? Ya. Kalau zikir apa yang mau ditanya? Ya silakan kalau mau tanya.